Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Larasati, NIM 67202174. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester kelas asisten dosen jaringan komputer F. Oke, kemudian di sini saya akan menyusun topologinya. Pertama kita masukkan routernya, yaitu berjumlah 4. Kemudian kita pilih switchnya sama berjumlah 4. Setelah itu pilih server sama jumlahnya juga 4. Kemudian pilih PC-nya atau kliennya. Di sini aku menggunakan di satu lantai itu ada 5 klien. Nah, kemudian ini udah aku rapikan, kemudian kita sambungkan kabelnya, yaitu yang berlogo seperti petir ini, kita sambungkan ke semuanya. Nah, kemudian di sini aku mau kasih warna di tiap lantainya agar tidak bingung. Kemudian kita buka routernya, terus kita pilih, kita matikan dulu. Nah, kemudian kita masukkan HWIC 2T, kemudian kita silang, lalu lakukan yang sama di semua lantai. Kemudian kita sambungkan kabelnya ke setiap router. Kemudian kita hubungkan router dengan PC-PC-nya di lantai 1, yaitu yang pertama. IP address-nya kita isi dari range yang pertama, yaitu 192.168.741. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Setelah itu subnet mask-nya ikut dari sini, yaitu 128. Kemudian kita on kan di sini, on, kemudian kita exit. Nah, router yang di lantai 1 sudah, kemudian kita ke PC 0-nya, kita desktop, IP configuration, kemudian kita isi IP address-nya yang ada di dalam range-nya ini. Nah, kan 192.168.741 itu udah dipakai, berarti kita pakai yang belum dipakai, yaitu yang kedua. Kita klik 2 di sini, terus subnet mask-nya pakai yang ini, yaitu 128. Oke, kemudian kita default gateway-nya, yaitu yang pertama. Kemudian ya sudah, kita exit. Oke, selanjutnya ke PC yang kedua, yaitu namanya PC 1. Sama caranya, kita ke desktop, IP configuration, kemudian isi IP address-nya, yaitu ketiga. Kemudian subnet mask-nya yaitu sama 128. Kemudian default gateway-nya yang pertama. Setelah itu kita exit. Nah, lakukan yang sama di PC lainnya seperti ini. Nah, di sini kita ketik 4, kemudian subnet mask-nya sama 128. Nah, kemudian lakukan cara seperti ini di PC selanjutnya.
Kemudian di router yang di lantai 2, yaitu sama caranya seperti lantai 1, kita gunakan yang di lantai 2. Subnet masknya yang range pertama kita copy saja, kemudian taruh di sini, dan subnet masknya yaitu 224. Setelah itu klik on, kemudian kita masuk ke PC 1, IP configuration kita isi. Nah, ini 2, kemudian ini 224 ya, benar. Terus ini 1, kita exit. Nah, lakukan seperti ini di PC selanjutnya. Oke, lakukan cara yang seperti ini di PC lainnya dan lantai lainnya. Nah, ini kita tes di lantainya. Udah sukses di router lantai 1 dan PC lantai 1 itu sudah. Jika failed, kita hubungkan lagi 2 kali, pasti dia nanti hasilnya akan sukses. Nah, ini sudah sukses semua. Kemudian kita cek di semua lantai. Jika sudah sukses semua, maka tahap ini berhasil. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing router ke tiap lantai. Yang pertama itu lantai 1. Di sini aku pakai range yang pertama. Itu yang akhirnya itu 33 dan subnet masknya 252. Kemudian kita on, terus exit. Kemudian kita isi di serial 010, yaitu ininya 34. Kemudian subnet masknya itu 252. Kemudian kita on kan. Lanjut di lantai 2 di serial 011, yaitu range-nya yaitu yang kedua keempat. Nah, ini kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kemudian subnet masknya 252 kita on. Terus exit. Nah, kemudian kita ke router lantai 4. Nah, di sini yang serial 010 kita isi sama yang kayak tadi, cuma ininya jadi ke 38. Terus ini 252, klik on, exit. Kemudian yang serial 011 nya kita isi yang 4 ke 3. Nah, ini oke, di copy terus taruh di sini. Subnet masknya 252 on, terus di exit. Kemudian kita ke lantai 3 buat menghubungkan ke lantai 1, yaitu serial 010. Kita isi di ini dulu 42, terus ini 252 on, terus exit. Kemudian yang 011 nya buat kita menghubungkan ke lantai 1 nya,
yaitu dilihat di VLSM nya itu. Nah itu di 3:1. Nah ini kita copy, taruh di sini, kemudian on. Setelah itu silang. Nah terus yang di sini lantai 1 serial 011 nya kita isi, yaitu sini yang 46, itu selanjutnya. Kemudian ini 252 on, exit. Oke, selanjutnya kita tes, yaitu dengan cara ping ke router, yaitu sini router ke 1 ke 2 dulu, sukses. Kedua salah. Kemudian 2 ke 4 sukses, 1 ke 3 sukses, 3 ke 4 sukses, terus udah sukses semua. Oke, selanjutnya kita kenalkan ke semua jaringan di semua lantai, yaitu sekarang pilih router 0 statik, kemudian kita isi network ID-nya. Nah, terus masknya itu yang 224. Kemudian tutup dulu. Terus nah ini kita isi sama yang di serial 010. Nah, IP address yang ini. Kemudian kita buka lagi, kita taruh di sini. Nah, terus kita add. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjut. Ini kan sudah ke lantai 2, kemudian kita ke lantai 4-nya. Nah, lantai 4 IP address-nya ini kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Nah, ini kita ganti saja networknya. Nah, kemudian next hop-nya itu masih sama, tapi netmasknya kita ganti jadi 192. Kenapa next hop-nya sama? Yaitu karena dia masih melewati lantai yang kedua kalau mau ke lantai 4. Oh, networknya ini itu harusnya yang ini, maaf. Nah, networknya itu yang 4, yang ID network. Nah, ini kita copy. Nah, terus kita add. Oke, terus kita sambungan ke router lantai yang ketiga. Nah, ini kita copy ID networknya, terus kita taruh di sini. Nah, ini ID help-nya kita ganti yang di serial 011. Nah, ini kita copy IP address-nya, terus kita taruh di next hop-nya. Terus klik add. Oke, ini lantai 1 ke lantai lainnya udah bisa. Kemudian kita hubungkan lantai 2 ke lantai lainnya. Yang pertama kita hubungin ke lantai 1 dulu. Caranya sama, yaitu network ID-nya taruh di sini, terus masknya. Nah, ini udah. Kemudian 128 masknya. Oke, 128. Kemudian next hop-nya kita kasih yang di lantai 1, yang serialnya 010. Nah, ini kita copy. Nah, terus kita taruh di yang tadi, yang router yang namanya router 1 di lantai 2. Nah, terus kita add. Nah, lakukan cara yang sama di tiap-tiap lantainya.
Nah, jika ini semua sudah, kita cek yaitu dengan cara di ping. Nah, ini aku ping ke lantai yang berbeda. Nah, ini udah sukses, ini juga udah sukses. Nah, ini juga udah sukses. Pastikan semuanya harus sudah sukses. Oke, langkah selanjutnya di sini aku mau menghubungkan mengubah jadi DHCP. Nah, ini aku kosongin dulu di setiap PC-nya. Semuanya kita kosongin. Nah, semuanya udah aku kosongin, kemudian kita buka yang servernya di sini. Nah, ini tadi aku nyoba-nyoba, terus kita hapus dulu. Oke, kita cek dulu di yang router 0 ini. Kita buka, terus aku mau buka sambil buka ini ya juga. Nah, IP-nya ini kita isi dari ini, range yang pertama, yaitu kan 1. Tapi di sini aku ubah 2 karena yang 1 kan udah dipakai. Nah, terus subnet masknya ini aku ganti jadi sesuai sama di sini, yaitu 128. Kemudian default gateway-nya yaitu yang awal, nah yang 1 ini. Nah, kemudian kita klik service di sini. Kemudian kita pilih yang DHCP. Nah, ini kita isi. Nah, ini default gateway-nya yaitu yang tadi, yang pertama. Kemudian ini DNS servernya itu kita buat kedua. Terus kita tulis start IP-nya itu berarti 3. Nah, ini 128 sudah benar. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita on ininya, servisnya. Selanjutnya ini kita ubah yang PC0 ke DHCP. Nah, ini udah terganti, berarti berhasil, sukses. Kemudian kita close. Nah, kita samakan juga di PC selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke PC yang lainnya. Dari static kita ubah ke DHCP. Oke, tadi kan DHCP sudah berhasil, kemudian kita pilih ini. Kita cek di PC 0. Nah, ini kita klik dulu web browsernya. Nah, kemudian kita ketik di sini URL-nya yaitu IP-nya tadi, yaitu kan tadi yang ujungnya 2. Nah, kita go, keluarnya seperti ini, berarti sudah bisa. Kemudian kita DNS, itu kayak mengganti namanya gitu. Nah, ini kita pilih yang service tadi, kita pilih DNS. Nah, ganti namanya aku tulis, nah ketiknya di sini. Name-nya di sini aku kasih thsjarcom.com. Nah, terus di sini address-nya dikasih IP-nya yang tadi yaitu 74.2. Kemudian klik add. Habis itu DNS service-nya kita jadikan on. Nah, ini harusnya sudah bisa. Mari kita tes dulu di sini. Nah, kita tulis di sini thsjarcom.com.
kemudian kita go. Nah, ini sudah bisa. Atau ini aku exit dulu supaya membuktikannya lebih jelas lagi. Nah, kita klik web browser, kita ketik di sini thsjarkom.com, kita go. Nah, ini berarti sudah bisa. Nah, setelah itu kemudian kita cek di PC lainnya untuk membuktikan bahwa ini DNS-nya sudah benar-benar bekerja. Nah, ini kita ketik tasjarkom.com, terus go. Nah, ini berarti sudah bisa. Kita cek lagi untuk memastikan semuanya sudah berhasil. Nah, kemudian di sini aku mau mencobanya memasukkan si DNS servernya itu dengan manual di semua PC. Kemudian aku cek web browsernya, kita ketik thsjarkom.com. Nah, ini sudah bisa. Semuanya aku coba. Nah, kemudian di sini aku mencoba di PC berapa ini. Nah, ini belum aku pasang IP-nya, jadi dia belum bisa. Nah, terus jadi aku masukin IP-nya secara manual. Nah, kemudian di sini aku cek web browsernya, kita ketik thsjarkom.com. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini udah aku cek semuanya dan semuanya berhasil. Oke, sekarang di sini aku bakalan mengubah ini jadi DHCP di lantai 2. Oke, terus kita isi IP address-nya yaitu seperti tadi yang lantai 1, tapi di sini lantai 2 berarti server 2, terus router 2, terus kita copy di sini yang gigabyte. Nah, copy terus taruh di sini. Oh iya, sebelum itu kita PC-PC ini kita hapus dulu semuanya, yang dari static kita ubah, kita hapus pokoknya. Nah, setelah itu yang udah kita copy tadi kita paste di sini. Ini kita ganti jadi 2. Kemudian subnet masknya ini yang, nah ini yang lantai 2 yaitu 224. Nah, terus kita defaultnya
kita pakai yang tadi yang disamain sama lantai 1. Nah, ini DNS servernya kita samain kayak yang di DNS di lantai 1 tadi. Ininya 74. Nah, setelah itu ini kita save ulang, tadi salah. Oh, ini kita ganti 4, terus kita save. Nah, kita cek dulu, kita lebarin biar tahu. Nah, ini sudah 4. Oke, berarti udah on. Terus udah, kita kecilin lagi, terus di PC nya kita ubah lagi. Nah, ini kan masih 75, terus kita ubah kayak gini lagi. Nah, ini keganti. Oke, terus kita ganti semuanya. Nah, ini kemudian kita coba web servernya, kita tulis tasjarcom.com. Nah, ini udah berhasil. Nah, kita lanjutkan ke lantai berikutnya dengan cara yang sama. Oke, ini semua udah aku sambungin. Terus sekarang kita cek. Nah, ini sudah bisa.
Oke, di setiap satu lagi. Nah, ini juga stetsjakrokom.com. Nah, oke, berarti di semua lantai sudah bisa dan sudah terhubung. Sekian video tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.